Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Roster Jasa Marga Group di acara sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diselenggarakan oleh Human Capital Services Group. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama Bapak Ibu kita berdoa. Semoga kegiatan acara sosialisasi di pagi hari ini mendapatkan keberkahan, kelancaran, tidak ada hambatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Hengki Sasono selaku Direktur Human Capital dan Transformasi Jasa Marga. Selamat datang kami ucapkan pula kepada Pak Denny Setianto selaku Fungsional Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Selamat datang Pak Abdul Hamid selaku PJS Human Capital Services Group Head. Tidak lupa kami sapa Corporate Secretary, para Group Head, para Regional Division Head, para GM Representative Office, Direksi Anak Perusahaan, dan seluruh perwakilan dari tiap unit kerja. Selamat datang dan selamat bergabung. Selanjutnya kita masuk adalah sambutan oleh Direktur Human Capital and Transformasi Jasa Marga. Kepada yang terhormat Pak Hengki Sasono, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Denny Setiawan dari Divisi Pencegahan, Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Mungkin bagian dari Direktorat Pencegahan ini. Jadi kita sudah lama bersama dengan KPN untuk sosialisasi. Jadi ini bukan yang pertama, tapi beberapa kali. Kemudian yang saya hormatin juga para head, group head, direktur anak perusahaan regional, dan seluruh kawan-kawan jasa marga yang saya banggakan. Tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Jadi kita doakan juga untuk sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang saat ini masih sakit, untuk bisa segera sembuh dan pulih kembali. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Jadi sudah setiap sarut kita berkala, kita terus akan mengingatkan terkait dengan pengisian laporan LHKPN. Jadi selain mandatori dari undang-undang, kemudian juga ada SK direksi. Saya pinginnya LHKPN ini juga menjadi sarana kita untuk bisa membantu negara kita untuk membuat positioning BUMN ini semakin kuat pengaruhnya di dalam negara ini. Jadi sebagaimana kita ketahui, penyelenggara negara itu macam-macam, mulai dari ASN, DPR, kemudian juga dari lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, termasuk di dalamnya adalah karyawan dalam level tertentu di BUMN. Nah, kenapa diperlukan? Nanti mungkin Pak Denny atau teman-teman LCS akan bisa lebih detailnya. Tapi setidaknya dengan kita melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan secara berkala, ini paling tidak melatih keterbukaan kita, melatih transparansi kita, mendorong kita lebih bertanggung jawab. Ya. Kita mesti menjelaskan dari mana asalnya kekayaan itu, berapa dan kapan. Ini hal yang sebenarnya nggak ada sesuatu yang istilahnya itu nggak berat kalau kita mau terbuka. Dan nanti ujung akhirnya kita bisa tenang, kita bisa tidur nyenyak, nggak pikiran apa-apa. Atau semuanya bisa daftarkan, silahkan diperiksa.
kalau memang ada yang perlu diklarifikasi, saya akan berikan klarifikasi. Nah, itu yang menurut saya akan sangat membantu kita secara individu ya, secara pribadi, kita menjadi lebih tenang ketika ada katakanlah tanda kutip ada isu-isu miring tentang organisasi kita, tentang perusahaan kita, atau tentang kita pribadi. Kita gampang aja ngomong, silakan aja ditelusurin, silakan diperiksa, semuanya sudah saya kerjakan sesuai dengan aturan. Kalau mau menyangkut pribadi, silakan aja diperiksa. Kalau semua laporan saya ada di perusahaan ini yang kemudian kita teruskan ke KPK sebagai yang ditunjuk oleh negara ini untuk mengawal keterbukaan terkait dengan pengelolaan harta penyelenggaraan negara. Jadi saya yakin ini kita tidak ada masalah dan kita sudah berjalan sejak tahun 2010 ya, saya lupa persisnya. Tetapi setiap tahun selalu saja ada wajib lapor yang baru. Jadi kalau di kita ini kan sampai BOD -2 ya, BOD-2 yang struktural, wajib mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi kalau saya dapat laporan tahun ini ada 51 wajib lapor yang baru. Jadi kalau di total yang lama itu 389, sekarang 51, jadi totalnya 440. Nah ini yang akan terus dikawal oleh teman-teman di HCS agar penyampaian pelaporannya bisa tepat waktu, ya kan, secara kualitas juga benar, yang kemudian akan kita teruskan kepada KPK. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita dorong upaya untuk membentuk pemimpin negeri ini yang transparan, supaya kita semua dapat maju bersama untuk menghindari istilahnya banyaknya keluhan di masyarakat ya, bahwa kalau pegawai negeri itu seperti ini, kalau BUMN seperti ini. Jadi stigma itu secara lambat laun kalau menurut saya semakin lama semakin hilang. Jadi ini sebuah upaya yang sangat positif. Jadi kalau pemimpinnya transparan, insya Allah kepercayaan dari masyarakat juga akan meningkat dan secara agregat negara kita akan semakin kuat. Barangkali itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti apa-apa yang ingin ditanyakan ke mumpung ada Pak Denny yang bisa memberikan penjelasan secara detail, silakan saja. Apa yang mau ditanyakan? Misalnya sekarang ini kan sudah digital Pak, boleh nggak misalnya laporan rekening bank itu dengan yang istilahnya itu yang digital, SMS M-Banking ya. Nah, M-Banking itu di print out boleh enggak? Silakan aja, barangkali ada hal-hal. Karena kan dinamika kehidupannya kan berubah terus. Nah, barangkali itu juga bisa ditanyakan kepada Pak Denny atau dengan teman-teman HCS. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga dapat memenuhi harapan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Engki untuk memberikan sambutannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara pemaparan materi oleh fungsional spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Kepada yang kami hormati Pak Denny Stianto, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anton atas waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur HCT PT Jasa Marga, Bapak Engki Sasono. Yang kami hormati para Group Head, Regional Division Head, GM Representative Office, Direksi Anak Perusahaan, dan seluruh roadster Jasa Marga yang hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Salam sehat dan salam penuh kasih sayang, semoga masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Sebelum memulai acara, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Saya Denny Stianto, selaku spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Seperti yang tadi Pak Engki sampaikan, kami di Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN ini
berada di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring di KPK. Jadi memang ranah untuk pelaksanaan pelaporan LHKPN ini berada di ranah pencegahan dan monitoring anti korupsi. Dan saya hari ini tidak sendiri, saya didampingi oleh Mas Ade Irawan. Beliau selaku staf Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, di mana di tahun 2021 ini beliau menjadi salah satu PIC yang akan membantu Bapak dan Ibu juga dalam melakukan penyampaian LHKPN kepada kami di KPK. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi momentum bulan Januari sampai dengan 31 Maret nanti ini adalah momentum untuk melakukan penyampaian LHKPN secara periodik, dan setiap tahun kita melakukan penyampaian LHKPN. Kita memang mulai melakukan pelaporan LHKPN khususnya untuk di lingkungan BUMN ya Bapak dan Ibu, karena mungkin banyak yang bertanya juga, Mas, BUMN itu masuk ya dalam kategori penyelenggara negara gitu. Nah, kalau di Undang-Undang 28 itu ada ketentuan bahwa pejabat yang memiliki fungsi strategis, di mana salah satunya adalah pejabat yang berada atau yang menduduki jabatan di BUMN. Nah, nanti di setiap BUMN itu kita punya rujukannya nih Bapak dan Ibu, di mana salah satunya adalah instruksi Menteri BUMN. Nah, memang sejak keluarlah instruksi Menteri BUMN pada tahun 2007, itu kami sudah rutin melakukan fasilitasi kepada rekan-rekan di BUMN untuk penyampaian LHKPN. Jadi sudah hampir mungkin 10 tahun lebih kita melakukan penyampaian LHKPN. Nah, untuk mulai tahun 2017, kami sudah tidak lagi melakukan penyampaian LHKPN secara manual. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang pernah merasakan LHKPN secara manual gitu ya, itu akan merasakan tuh dulu tuh menyampaikan LHKPN itu sangat sulit. Kenapa? Karena bukti dokumennya itu harus dikirimkan ke KPK. Jadi kadang-kadang kami saat menerima laporan itu mungkin isian hartanya cuma 10 lembar gitu ya, 15 lembar, tapi dokumen pendukungnya itu bisa sampai 1 dus gitu, karena ada fotokopian sertifikatnya harus dikirimkan, kemudian fotokopi BPKB harus dikirimkan, dan itu sangat membuang-buang waktu dan biaya juga buat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mulai tahun 2017 kami mencoba melakukan transformasi agar pelaporan LHKPN ini dapat dilakukan secara elektronik. Nah, dalam momen ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyampaian LHKPN. Nah, untuk penyampaian pada pagi hari ini, saya akan membaginya menjadi 3 bagian, Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan update terkait dengan regulasi dan ketentuan LHKPN itu sendiri. Kemudian nanti saya juga akan membahas terkait dengan tata cara penyampaian LHKPN. Dan terakhir nanti saya akan membahas terkait dengan proses verifikasi yang akan dilakukan terhadap LHKPN Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 materi pokok yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, LHKPN ini memang diwajibkan dari Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini ada kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan atau menyampaikan harta kekayaannya. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa memang salah satu kategori atau bagian dari penyelenggara negaraan itu adalah pejabat ataupun direksi dari badan usaha milik negara. Nah, kemudian di Undang-Undang 28 ini dulu dibentuklah lembaga KPKPN untuk melakukan fasilitas terhadap penyampaian LHKPN. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, wewenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan dialihkan atau diberikan kepada KPK. Jadi kami di KPK menjalankan fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN berdasarkan Undang-Undang KPK. Nah, untuk menjalankan fungsinya, kami menerbitkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Nah, ini adalah Peraturan KPK yang kami terbitkan untuk mewujudkan transformasi pelaporan LHKPN yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi dilakukan secara elektronik. Nah, itu jadi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 ini diterbitkan bulan Desember tahun 2016 dan efektif diberlakukan mulai tahun 2017.
Nah, setelah hampir kurang lebih 4 tahun peraturan KPK ini berlangsung ya atau berjalan, kami mencoba untuk menyempurnakan kembali nih Bapak dan Ibu terhadap peraturan kami sebelumnya. Jadi di tahun 2020 kemarin kami menerbitkan peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 yang isinya adalah penyempurnaan dari peraturan KPK sebelumnya yang nomor 7 tahun 2016 tersebut. Nah, inilah yang menjadi acuan untuk kami di Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dalam melaksanakan wewenangnya untuk membantu Bapak dan Ibu atau memfasilitasi Bapak dan Ibu dalam menyampaikan harta kekayaan. Nah, selain ini ada juga tentu saja yang berkaitan dengan instansi masing-masing. Jadi di Jasa Marga itu juga ada keputusan direksi terkait siapa saja yang wajib LHKPN sampai dengan misalnya BOD level 2 gitu ya, minus 2 gitu ya di bawah BOD. Nah, itu juga masuk dalam kategori wajib LHKPN. Kemudian juga diatur dalam peraturan menteri ya, misalnya instruksi Menteri BUMN itu juga ditentukan siapa saja yang masuk kategori wajib LHKPN. Jadi ini adalah dasar hukum yang menjadi fundamental dalam pelaksanaan LHKPN di Indonesia. Nah, dari tadi kita mungkin membahas LHKPN dan tadi juga Pak Engki sudah beberapa kali mention LHKPN gitu kan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Mas, LHKPN itu apa saja yang harus kita sampaikan? Nah, jadi kan ini kalau tadi saya mendengar dari teman-teman HCT bahwa disampaikan bahwa ada 15% nih Mas kurang lebih yang menjadi pegawai atau wajib LHKPN baru di Jasa Marga. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali mengenal ya LHKPN itu apa, mungkin sebagai pengantar saya ingin menceritakan bahwa Bapak dan Ibu mungkin sudah sering nih mendengar istilah LHKPN. Kenapa? Karena kalau KPK gitu ya melakukan OTT pasti di berita manapun ya, di berita online manapun yang Bapak dan Ibu baca setelah penangkapan OTT pasti nggak lama itu akan muncul berita tentang harta kekayaan dari yang bersangkutan. Nah, jadi itu selalu melekat ya, jadi selalu itu yang ditampilkan. Nah, media tersebut bisa melihat atau mengakses ya pengumuman LHKPN. Jadi memang nantinya LHKPN Bapak dan Ibu ini akan kami umumkan tentunya dengan mematuhi atau memenuhi ketentuan yang ada di keterbukaan informasi publik. Jadi tidak secara gamblang. Biasanya kita hanya diumumkan itu dalam lembar pengumuman itu hanya total hartanya saja dan itu yang publik bisa melihat di sana. Nah, isian dari LHKPN itu sendiri itu berkaitan dengan ini yang saya garis merah, yang warna merah, ada harta kekayaannya. Jadi isian dari LHKPN itu akan berisi dengan harta kekayaan, kemudian data pribadi, tentunya untuk data pribadi ini tidak akan kami lakukan publikasi, kemudian penerimaan dan pengeluaran, ini juga sama, akan disampaikan dalam LHKPN, namun juga tidak akan masuk dalam esensi pengumuman LHKPN, dan yang terakhir adalah data lainnya terkait dengan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi nanti akan ada beberapa isian yang memang Bapak dan Ibu perlu lengkapi dalam pengisian LHKPN. Jadi secara prinsip LHKPN itu isinya adalah poin-poin ini. Ada harta kekayaannya sampai dengan data penerimaan dan pengeluarannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi memang mungkin sudah ada gambaran kira-kira ini saya harus menyiapkan data apa saja. Karena tentunya yang perlu kita wajib siapkan yang pertama adalah data tentang harta yang kita miliki, dan yang kedua adalah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran yang kita keluarkan selama 1 tahun terakhir. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, ada perubahan atau ada penyempurnaan dari Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 menjadi Peraturan KPK nomor 2 tahun 2020. Sebenarnya penyempurnaan yang kami lakukan ini terbatas sifatnya karena kami hanya menambahkan poin-poin penting apa saja yang harus dipertegas kembali di peraturan KPK. Nah, jadi kami setelah melakukan evaluasi ternyata banyak sekali yang wajib LHKPN yang khususnya ya masih sering merasa bingung ketika menentukan atau menyantumkan status hubungan anak ya, misalnya khususnya di anak, apakah anak tersebut masih dalam tanggungan atau bukan tanggungan. Itu sering sekali jadi perdebatan atau jadi pertanyaan dari setiap wajib LHKPN.
Oleh karena itu di Peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, kami menerbitkan atau kami memberikan nih Bapak dan Ibu sebagai bentuk petunjuk bagi Bapak dan Ibu kira-kira definisi dari istilah-istilah yang ada dalam LHKPN itu sendiri. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan pasangan di sini, karena memang kadang-kadang masih banyak yang bertanya ke kami, Mas, ini harus menikah secara sah di KUA atau boleh menikah hanya secara agamanya? Nah, itu sering banget tuh jadi pertanyaan di kami juga. Nah, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Perkawinan, hubungan suami istri ini adalah suatu hubungan perkawinan yang terikat karena atau menurut dari hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa hubungan perkawinan yang disampaikan dalam LHKPN adalah hubungan perkawinan yang sudah sah secara agama dan kepercayaannya. Walaupun mungkin secara administrasi kependudukan belum tercatat di KUA misalkan seperti itu, tapi tetap secara agama sudah sah, maka dicantumkan data pasangan Bapak dan Ibu di dalam LHKPN. Lalu yang kedua berkaitan dengan anak tanggungan. Ini juga sering jadi pertanyaan dan sering menjadi kekeliruan yang secara masif terjadi di penyelenggara negara atau wajib LHKPN. Kenapa saya bilang jadi kekeliruan? Karena masih banyak wajib LHKPN yang tidak mengupdate hubungan anak beliau dengan wajib LHKPN itu sendiri. Jadi masih banyak anak yang sebenarnya sudah bekerja, sudah mandiri secara finansial, tapi masih dianggap sebagai anak tanggungan. Dan yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, karena kami sudah memberikan panduan bahwa anak tanggungan adalah seorang anak yang masih dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial. Artinya di sini anak tersebut tidak memiliki kemandirian finansial. Inilah yang diupdate atau yang dilaporkan sebagai anak tanggungan. Jika sudah mandiri secara finansial, maka dikategorikan sebagai anak bukan tanggungan. Nah, ini untuk anak tanggungan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tanda terima. Di sini kami dapat sampaikan bahwa tanda terima kami sudah mendeklar di sini hanya akan kami berikan bagi Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK. Jadi ada klausul bahwa LHKPN tersebut harus disampaikan secara lengkap. Nah, nanti akan saya jelaskan juga kira-kira dokumen apa saja yang harus dikirimkan ke kami. Jadi ini sudah terdeklar ya Bapak dan Ibu. Jadi kami hanya akan memberikan tanda terima bagi penyampaian LHKPN yang disampaikan secara lengkap. Nah, jadi kalau tidak lengkap, maka kami tidak akan berikan tanda terima dan secara otomatis Bapak dan Ibu dianggap belum lapor. Nah, Mas, untuk dapat dinyatakan lengkap itu bagaimana? Tadi di pembuka Pak Engki sudah sempat menyinggung nih. Dulu, Mas, bisa nggak ya kita mengupload dengan bukti tabungan ya, bukti tabungan melalui mobile banking. Nah, sekarang bagaimana, Mas? Bapak dan Ibu, mulai tahun 2021 ini, kami sudah tidak mewajibkan kembali Bapak dan Ibu untuk mengupload atau mengirimkan bukti dokumen keuangan. Jadi seperti yang tadi mungkin Pak Engki sempat tanyakan, Mas, saya boleh nggak ngupload foto mobile bankingnya? Kalau mau diupload silahkan, tapi sudah tidak kami wajibkan kembali. Jadi hukumnya sunnah gitu ya, mau diupload boleh, tidak diupload juga tidak masalah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ini kami harap bisa mempermudah juga Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu lagi mengirimkan bukti kepemilikan harta ya pada lembaga keuangan seperti tabungan, giro dan deposito. Yang perlu dikirimkan ke kami ya, yang perlu dikirimkan ke KPK oleh Bapak dan Ibu cukup lampiran surat kuasa atas nama wajib LHKPN, pasangan dan anak tanggungan di atas 17 tahun. Jadi ada surat kuasa yang nanti akan muncul atau akan terdownload saat Bapak dan Ibu melakukan pengiriman LHKPN. Jadi setelah kita isi semua isian LHKPN Bapak dan Ibu, mau dikirim itu akan terdownload surat kuasa atas nama Bapak dan Ibu sebagai wajib LHKPN,
kemudian atas nama pasangan dan anak tanggungan di atas 17 tahun. Nah, dokumen ini cukup dikirimkan 1 kali saja Bapak dan Ibu. Jadi jika Bapak dan Ibu di tahun lalu sudah melengkapi seluruhnya, maka tahun ini jika tidak ada perubahan perubahan data keluarga, contohnya anaknya tahun lalu masih 16 tahun, tahun ini 17 Mas. Nah, itu kan ada perubahan di data keluarga. Tapi kalau misalnya Mas, semua surat kuasa anak sudah saya kirimkan, jadi harusnya saya nggak perlu kirim lagi. Benar. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengirimkan terus-menerus surat kuasa ini, cukup 1 kali saja. Jika sudah lengkap secara keseluruhan di data keluarga, maka Bapak dan Ibu tidak perlu mengirimkan kembali. Tinggal menunggu hasil verifikasinya dari kami. Nah, nanti akan kami berikan tanda terima yang tadi seperti saya sampaikan di slide sebelumnya. Tanda terima ini hanya tanda terima lengkap. Jadi kalau tidak lengkap, maka LHKPN tersebut tidak dapat kami proses lebih lanjut dan akan kami kembalikan ke Bapak dan Ibu statusnya. Jadi statusnya nanti dianggapnya belum menyampaikan atau belum lapor. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu perhatikan, karena jangan sampai ketika nanti Bapak dan Ibu selesai melakukan pengisian, kemudian abai atau lupa melengkapi atau melampirkan surat kuasa ini. Karena kalau surat kuasanya tidak kami terima, ya LHKPN-nya tidak bisa kami proses lebih lanjut. Ini yang harus diperhatikan sekali oleh Bapak dan Ibu, dan kami harap bisa menjadi fokus juga bagi teman-teman di unit pengelola LHKPN yang ada di Jasa Marga. Nah, selanjutnya untuk pelaporan LHKPN ini dilakukan secara rutin Bapak dan Ibu. Jadi ada setiap tahun minimal Bapak dan Ibu akan menyampaikan LHKPN itu 1 kali. Khusus yang sudah pernah lapor, ya, artinya Bapak dan Ibu yang sudah pernah lapor di tahun-tahun sebelumnya, ataupun misalnya sudah pernah lapor di tahun 2020 kemarin, maka Bapak dan Ibu akan memilih pelaporan periodik. Jadi kita akan melapor periodik dengan posisi harta 31 Desember tahun sebelumnya, atau sekarang ini 31 Desember 2020 posisi hartanya. Batas waktunya itu setiap 31 Maret Bapak dan Ibu, yaitu 31 Maret tahun 2021 nanti. Jadi kurang lebih hampir mirip dengan pelaporan SPT pajak, tidak berbeda jauh untuk periode pelaporannya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali menyampaikan LHKPN, yang tadi saya dengar ada 15%-an kurang lebih dari total wajib LHKPN, maka Bapak dan Ibu nanti akan melaporkan LHKPN secara khusus. Kenapa? Karena pelaporan khusus ini diperuntukkan bagi wajib LHKPN yang pertama kali menjabat, kemudian juga bagi Bapak dan Ibu yang akan pensiun di dalam periode pelaporan ini. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ada yang pensiun di bulan Maret, Februari, itu silahkan boleh langsung pilih pelaporan khusus. Posisi hartanya kita akan mengikut atau mengacu pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi kurang lebih sama, hanya jenisnya saja nanti yang berbeda. Kalau periodik yang berarti Bapak dan Ibu masih terus menjabat, kalau khusus diperuntukkan bagi yang pertama kali menjabat dan yang akan mengakhiri jabatannya atau yang akan pensiun. Seperti itu, ini adalah perbedaan dari periodik dan khusus. Batas waktunya sama sampai dengan 31 Maret 2021. Lewat dari 31 Maret, maka pelaporan Bapak dan Ibu akan kami nyatakan terlambat lapor. Nah, jadi tetap kami terima, tidak seperti pajak ya Bapak dan Ibu, kalau di kami tetap kami terima karena kami tidak bisa membatasi atau melarang Bapak dan Ibu untuk menyampaikan LHKPN. Namun LHKPN yang akan kami terima akan kami kategorikan sebagai pelaporan LHKPN terlambat pelapor. Seperti itu. Nah, harapannya tahun ini teman-teman di Jasa Marga bisa menyampaikan LHKPN secara 100% dan seluruhnya bisa tepat waktu. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi pelaporan LHKPN saat ini seluruhnya sudah dilakukan secara elektronik dan tidak ada lagi dokumen yang wajib tidak ada lagi dokumen kepemilikan harta yang harus dikirimkan ke KPK. Yang wajib dikirimkan ke KPK cukup lampiran surat kuasa saja.
Nah, ada 3 kategori yang seperti tadi saya sampaikan, ada atas nama Bapak dan Ibu sebagai wajib LHKPN, kemudian atas nama pasangan, dan atas nama anak tanggungan di atas 17 tahun. Nah, surat kuasa ini kami harapkan dapat dikirimkan secara lengkap ke KPK cukup 1 kali saja. Jadi setiap tahun Bapak dan Ibu tidak perlu mengirimkan. Ini yang perlu kami terus ingatkan dan kami ulangi untuk Bapak dan Ibu dapat perhatikan kembali, karena tanpa lampiran surat kuasa ini kami tidak dapat melakukan proses lebih lanjut terhadap LHKPN Bapak dan Ibu. Dan ini tentunya akan sangat mempengaruhi dengan kepatuhan LHKPN Bapak dan Ibu sendiri, dan tentunya secara umum bisa mempengaruhi kepatuhan dari PT Jasa Marga. Jadi mohon dapat menjadi perhatian juga agar kedepannya tidak menjadi kendala bagi kita bersama. Nah, ini saya akan coba sampaikan evaluasi atau capaian kepatuhan dari PT Jasa Marga Persero Tbk pada tahun 2020 dengan wajib lapor tahun 2019 per tanggal 31 Desember tahun 2020. Untuk kepatuhan dari 375 wajib LHKPN, seluruhnya sudah rapor. Jadi memang PT Jasa Marga ini masuk dalam kategori BUMN yang memiliki tingkat kepatuhan 100%. Dan ini tentunya juga sudah kami sampaikan ke Menteri BUMN. Karena memang setiap tahun, bahkan setiap kuartal itu, Pak Menteri BUMN selalu minta datanya ke kami. Dan beliau juga bisa langsung mengakses, jadi bisa dipantau, teman-teman di Kementerian BUMN itu bisa memantau kepatuhan dari setiap BUMN yang ada di Indonesia. Itu bisa dipantau. Dan setiap kuartal itu pasti selalu minta reportnya ke kami juga, detailnya siapa saja yang belum lapor. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk Jasa Marga memang masuk dalam kategori instansi dengan kepatuhan 100% di tahun lalu. Semoga bisa dipertahankan di tahun ini. Dan dari 375 yang sudah lapor, yang kami nyatakan lengkap ada 330. Jadi ada 45 kurang lebih yang dinyatakan tidak lengkap. 45 ini secara umum kekurangannya adalah pada sisi surat kuasa tadi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dari segi kelengkapan, baru 88% di PT Jasa Marga yang menyampaikan LHKPN secara lengkap. Tapi ini modelnya yang sangat bagus sebenarnya. Kenapa? Asumsinya kalau 330 ini adalah wajib LHKPN juga di tahun ini, maka kemungkinan besar Bapak dan Ibu, ibaratnya PT Jasa Marga sudah punya modal nih. Ya 330 ini kemungkinan sebagian besarnya nggak perlu kirim lagi surat kuasanya. Tinggal menunggu hasil verifikasinya. Namun yang perlu menjadi concern kita bersama adalah yang belum lengkap tadi, yang ada 45 orang tadi, beserta dengan para pegawai yang baru pertama kali menyampaikan LHKPN-nya. Nah, karena itu yang tadi yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan. Nah, ini adalah capaian dari PT Jasa Marga. Kami dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN mengucapkan terima kasih dan apresiasi ke rekan-rekan di PT Jasa Marga Persero Tbk atas kepatuhan 100%-nya. Semoga di tahun ini tingkat kelengkapannya ya khususnya karena memang yang masih kurang di tingkat kelengkapannya bisa mencapai 100% juga. Seperti itu. Ini adalah materi berkaitan dengan update regulasi dan ketentuan dari LHKPN. Nah, kita akan langsung masuk saja ke dalam materi penyampaian yang kedua yang berkaitan dengan tata cara penyampaian LHKPN. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak dan Ibu yang sudah pernah menyampaikan LHKPN tentunya sudah familiar apa saja yang harus disampaikan dalam LHKPN. Nah, memang yang perlu kami mungkin lebih tegaskan kembali bagi Bapak dan Ibu yang baru menyampaikan LHKPN-nya pertama kali nih di tahun ini. Jadi untuk harta yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan, di sini di LHKPN kami membaginya menjadi ada 7 item. Yang pertama berkaitan dengan tanah dan bangunan. Di sini Bapak dan Ibu akan mencantumkan tentunya kepemilikan tanah maupun rumah yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, pasangan maupun anak tanggungan. Kemudian alat transportasi dan mesin, tentunya di sini ada kendaraan. Kemudian jika misalnya Bapak dan Ibu juga punya alat-alat mesin ya berupa mesin yang memiliki nilai yang cukup tinggi juga itu bisa dilaporkan di sini. Kemudian ada harta bergerak lainnya.
Di sini itemnya ada perabotan rumah tangga, barang elektronik, kemudian perhiasan dan logam mulia. Ini biasanya ini yang sebenarnya cukup riweh nginputnya, tapi kadang-kadang kita suka suka mengabaikan gitu. Karena sebenarnya harta bergerak lain ini kami fasilitasi bagi Bapak dan Ibu untuk mencantumkan ya hartanya yang dimiliki gitu. Karena kadang-kadang ada yang kalau misalnya calon kepala daerah ya kemarin, calon anggota legislatif gitu. Kemarin banyak tuh yang mengeluh ke kami, Mas saya nggak punya apa-apa Mas. Saya nggak punya tanah dan bangunan. Saya masih tinggal dengan orang tua. Kendaraan saya juga nggak punya Mas. Terus apa yang harus saya cantumkan? Ya, itu biasanya sering jadi pertanyaan ke kami. Nah kalau udah mengeluh atau udah menyampaikan seperti itu, biasanya dari kami langsung sampaikan, Pak, Bapak pasti punya dong harta bergerak lainnya. Harta bergerak lainnya itu itemnya apa saja? Minimal pasti ada barang elektronik. Karena pasti punya handphone. Nah, itu jadi ini yang sering kadang-kadang diabaikan atau dilupakan, padahal setiap penyelenggara negara atau wajib LHKPN umumnya punya harta bergerak lainnya ini. Dan yang kedua yang sering terjadi di harta bergerak lainnya ini adalah Bapak dan Ibu banyak yang bingung cara melaporkannya seperti apa, Mas. Apakah saya harus list satu persatu? Nah, itu kan jadi PR sendiri ya. Saya punya misalnya tadi laptop, punya handphone, apakah saya harus list satu persatu atau bagaimana? Itu jadi kendala. Kemudian nanti saya akan jelaskan tata cara tips pengisian harta bergerak lainnya itu seperti apa. Kemudian saya juga di dalam LHKPN ini ada surat berharga, bisa berupa saham, obligasi, deposito, reksadana itu masuk dalam kategori surat berharga. Kemudian kas dan setara kas itu ada tabungan, deposito, giro itu bisa masuk dalam kas dan setara kas, bisa Bapak dan Ibu cantumkan di sana. Kemudian ada harta lainnya, itu ada piutang dan lain-lain, itu bisa dipilih di luar dari 5 jenis tadi, bisa dicantumkan di harta lainnya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu juga akan menginputkan hutang jika memiliki atau ada kepemilikan hutang yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu ataupun pasangan. Jadi ada 7 kategori ini yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan ke kami. Jadi kurang lebih ada gambarannya sudah ada, kira-kira saya harus memiliki data yang saya miliki dari 7 item ini. Nah kalau nggak ada ya berarti nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada berarti data tersebut Bapak dan Ibu mungkin bisa perlu persiapkan. Dan ini bagusnya nih, sosialisasi di bulan Januari itu enaknya seperti ini Bapak dan Ibu. Setidaknya mungkin Bapak dan Ibu di bulan Januari ini ya, sampai mungkin awal Februari nanti, bisa mempersiapkan juga, mempersiapkan terlebih dahulu data-data apa saja yang harus saya siapkan untuk melakukan penginputan LHKPN. Karena kalau datanya sudah lengkap, penginputan LHKPN itu nggak lama Bapak dan Ibu, paling 30 menit sampai 1 jam itu sudah selesai. Selama data yang kita miliki itu sudah lengkap. Dan data harta yang dimiliki kurang lebih dari 7 item ini. Nah, untuk yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, terkait dengan harta apa saja yang harus dilaporkan, di sini kami memberikan definisi bahwa harta yang perlu disampaikan ke kami adalah harta yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sebagai penyelenggara negara atau wajib LHKPN, kemudian harta yang dimiliki oleh pasangan, dan harta yang dimiliki oleh anak tanggungan. Nah, ini kami menggunakan definisi atau istilah harta yang dimiliki, bukan harta atas nama. Kenapa? Karena di dalam LHKPN, harta yang dilaporkan tidak harus atas nama Bapak dan Ibu, tapi boleh atas nama siapapun. Yang penting atau yang perlu digarisbawahi di sini adalah harta tersebut dapat Bapak dan Ibu miliki atau dikuasai oleh Bapak dan Ibu, dan dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu oleh Bapak dan Ibu. Jadi haknya untuk memperjualbelikan itu sudah di tangan Bapak dan Ibu. Kalau belum, misalkan saya dapat warisan tapi belum ada pembagiannya, belum ada kesepakatan pembagiannya ya, pembagian warisannya seperti apa, maka tidak dilaporkan, tidak masalah. Tapi ketika itu sudah final, udah mengikat, ini loh udah jelas pembagiannya seperti ini, nah itu baru Bapak dan Ibu bisa sampaikan atau laporkan di dalam LHKPN. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah
harta tersebut Bapak dan Ibu dapat perjualbelikan sewaktu-waktu, tanpa harus misalnya tadi menunggu izin dari sekian, harus ada kesepakatan dari sekian. Nah, itu berarti belum dikuasai itu secara utuh. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekeluarga ya, artinya Bapak dan Ibu, pasangan dan anak bisa memperjualbelikan sewaktu-waktu, maka harta tersebut wajib dilaporkan dalam LHKPN. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu terkait dengan harta apa saja yang harus dilaporkan. Nah, untuk tata cara pengisiannya, saya hanya akan memberikan tips pengisiannya saja. Ada 4 alur atau ada 4 tahapan dalam pengisian LHKPN itu. Yang pertama tentunya Bapak dan Ibu perlu login ke dalam aplikasi atau dalam web LHKPN, yaitu ilhkpn.kpk.go.id. Jadi silahkan dicoba, karena biasanya saat login ini kami, khususnya di bulan Januari ini ya, mayoritas yang WA ke saya itu udah terbaca. Pasti masalahnya secara umum ya Bapak dan Ibu, masalahnya itu satu, masalah utamanya. Mas, saya nggak bisa login. Kenapa? Karena saya lupa password yang saya gunakan kemarin. Nah, itu udah secara umum tuh Bapak dan Ibu. Dan jadi saya sering dapat WA itu dari awal tahun sampai sekarang itu mayoritas pasti berkaitan dengan lupa password. Nah, karena kalau sudah berhasil login ya itu kan jauh lebih mudah. Gitu. Ini yang perlu Bapak dan Ibu lakukan pertama kali. Mohon pastikan Bapak dan Ibu dapat login ke dalam website LHKPN. Lalu kedua, jika sudah berhasil login, maka Bapak dan Ibu silakan melakukan updating terhadap isian harta bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah lapor sebelumnya, dan melakukan pengisian LHKPN baru bagi para wajib LHKPN baru. Nah, jadi kalau misalnya sudah pernah lapor sebelumnya enak nih, tinggal mengupdate saja. Tapi kalau yang belum, nah ini berarti tahapan untuk melakukan pengisian LHKPN baru. Setelah isian LHKPN tersebut diisi secara lengkap, maka Bapak dan Ibu tinggal melakukan tahapan yang ketiga. Melakukan proses submit LHKPN tersebut sampai dengan kode token. Nah, ini perlu kami garis bawahi. Jadi mohon proses submit dilakukan sampai dengan kode token. Nah, jadi kurang lebih hampir sama saat Bapak dan Ibu misalnya mau melakukan transfer ya, misalnya itu menggunakan mobile banking, biasanya itu kita harus menginputkan kode token. Nah, ini kurang lebih sama nih Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kami harus memverifikasi bahwa LHKPN tersebut memang betul-betul Bapak dan Ibu yang akan melakukan penginputan. Nah, kode token ini akan dikirimkan ke alamat email Bapak dan Ibu dan juga nomor handphone yang terdaftar di kami. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan dapat SMS dan juga email terkait dengan kode token yang harus diinputkan. Dan yang tahapan keempat atau tahapan terakhir, memberikan atau mengirimkan lampiran surat kuasa yang tadi ada 3 kategori tadi secara lengkap kepada KPK aslinya. Jadi harus dikirimkan lampiran surat kuasa asli secara lengkap kepada KPK. Pengiriman lampiran surat kuasa ini hanya dikirimkan atau hanya dilakukan cukup 1 kali saja selama tidak ada perubahan di isian data keluarga Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada misalnya isian dari usia anaknya yang sebelumnya belum 17 tahun, baru tahun 2020 kemarin 17 tahun. Nah, itu biasanya nanti akan muncul tuh lampiran surat kuasa atas nama anak tersebut. Tapi kalau misalnya sudah lengkap atau tidak ada perubahan sama sekali ya, maka Bapak dan Ibu tidak perlu mengirimkan lampiran surat kuasa yang aslinya ke kami. Jadi tidak perlu dikirimkan kembali, tinggal menunggu hasil verifikasinya saja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ada 4 tahapan dalam pengisian LHKPN. Dan di sini saya ingin tadi menyampaikan bahwa untuk kendala utama kan kegagalan login ya. Ada yang bisa lupa password, bisa lupa username. Nah, kalau username ini sebenarnya insya Allah Bapak dan Ibu nggak akan lupa. Kenapa? Karena kami sudah mengidentifikasi atau menggunakan username ini adalah nomor induk kependudukan Bapak dan Ibu. Jadi nomor KTP-nya. Nah, yang sering lupa memang password. Nah, nanti password itu bisa dilakukan reset password. Jadi kalau username, insya Allah nggak akan lupa. Bapak dan Ibu bisa gunakan nomor KTP
yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Yang jadi masalah memang passwordnya ini, seperti itu. Nah, bagi yang Bapak dan Ibu yang baru pertama kali lapor, silakan dicek, seharusnya sudah dapat nih. Kalau teman-teman admin sudah mendaftarkan, maka Bapak dan Ibu akan dapat email yang berisi username dan password tersebut. Tampilannya kurang lebih sama seperti ini. Nanti tinggal Bapak dan Ibu klik saja yang link yang ada di dalam email tersebut untuk mengaktifasi username dan password yang ada di dalam email. Nah, ini tampilan dari website kami, ada ilhkpn.kpk.go.id. Di sini ada username atau nomor KTP yang perlu Bapak dan Ibu input, dan password. Nah, kalau lupa password, ini maka kita nginputnya password yang didapat dari email. Tapi kalau passwordnya ingat, ya silahkan menggunakan password yang memang Bapak dan Ibu gunakan. Kemudian jangan lupa diklik yang saya bukan robot, nah, karena kalau tidak diklik ini tidak bisa atau tidak berhasil login. Kemudian di sini ada tombol lupa password. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang lupa, itu bisa mengklik sendiri. Tinggal diinputkan nomor KTP dan email, agar nanti kami kirimkan password barunya. Dan yang terakhir ini ada tombol kirim ulang aktivasi. Tombol biru ini hanya digunakan bagi para wajib LHKPN baru yang belum mendapatkan username dan passwordnya juga. Jadi Mas, saya sudah daftarin sama admin, tapi kok nggak dapat email ya? Nah, ini silahkan bisa mengklik tombol kirim ulang aktivasi. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu tampilan website ILHKPN. Di halaman depan juga kami ada panduan pengisian atau tutorial. Di situ Bapak dan Ibu bisa mempelajari bagaimana cara melakukan pengisian atau penyampaian LHKPN. Nah, ini saya akan tampilkan atau paparkan secara singkat tata cara penyampaian seperti apa dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengisian LHKPN. Nah, jika sudah berhasil login, tampilannya seperti ini. Ya, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah lapor akan familiar, ada tombol e-filing-nya. Jadi kurang lebih sama ya dengan pajak gitu ya istilahnya. Nah, untuk membuat LHKPN, baik yang baru maupun yang sudah pernah lapor sebelumnya, ini sama tombolnya. Di sini ada tombol kiri atas, ada tombol isi LHKPN, Bapak dan Ibu tinggal klik. Kemudian tinggal dipilih jenisnya, bisa periodik atau khusus. Nah, ini khusus ini yang diperuntukkan bagi yang pertama kali lapor dan yang akan mengakhiri jabatan. Tapi jika memang masih akan terus-menerus, silahkan pilih laporan periodik. Nah, kemudian ini data pribadi. Ya, data pribadi tidak terlalu banyak yang perlu Bapak dan Ibu lengkapi, karena secara umum data pribadi ini sudah melekat saat pendaftaran. Jadi saat admin mendaftarkan ini maka otomatis akan terintegrasi dengan data pribadi yang Bapak dan Ibu laporkan di sini. Tinggal Bapak dan Ibu cek apakah sudah sesuai atau belum isiannya. Kemudian data keluarga, ini yang tadi saya maksud, Bapak dan Ibu bisa cek di sini. Kira-kira apa saja yang harus dilengkapi atau perlu diperhatikan dalam isian data keluarga ini. Nah, di sini yang perlu saya highlight adalah di sini Bapak dan Ibu, di isian data keluarga bagi Bapak dan Ibu yang kemarin dinyatakan tidak lengkap ataupun yang sudah lengkap, ini nanti akan kami berikan keterangan. Jadi di sini akan ada keterangan surat kuasa sudah diterima atau belum diterima. Itu akan muncul. Nah, kalau di sini kan misalnya atas nama pasangan ya. Nah, makanya akan muncul nih, surat kuasa belum diterima. Berarti Bapak dan Ibu perlu mengirimkan surat kuasanya ke kami. Nah, surat kuasa atas nama pasangan. Tapi kalau misalnya sudah diterima, berarti Bapak dan Ibu tidak perlu mengirimkan surat kuasa tersebut ke kami kembali. Jadi sudah kami anggap lengkap tuh dari surat kuasa tahun sebelumnya. Jadi ini bisa dicek kembali di isian data keluarga ya, Bapak dan Ibu terkait dengan status penerimaan atau kelengkapan surat kuasa yang dikirimkan ke kami. Kalau semuanya sudah diterima atau isiannya belum wajib SK, gitu ya, itu udah aman, berarti nggak perlu mengirimkan kembali. Tinggal Bapak dan Ibu tunggu saja hasil verifikasinya. Nah, seperti itu untuk isian data keluarga. Dan kemudian ini saya ingin sampaikan juga, mohon diperhatikan saat melakukan penginputan anak tanggungan. Kenapa? Karena
seringkali tadi ada kesalahan pas melakukan penginputan anak tanggungan. Jadi seharusnya yang bersangkutan masuk dalam kategori anak tanggungan gitu ya, tapi dipilihnya sebagai anak bukan tanggungan. Dan kebalikannya, harusnya masuk anak bukan tanggungan, tapi dianggapnya sebagai anak tanggungan. Kemudian masuk ke dalam isian harta, ini yang sudah pernah lapor akan ketemu dengan tombol ini, load semua data sebelumnya, Bapak dan Ibu tinggal klik, dan nanti data-data yang pernah dilaporkan sebelumnya itu akan termigrasi ke halaman Bapak dan Ibu penginputan yang sekarang. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Setelah kita klik tombol ini ya, tombol warna kuning ini, kita akan berhasil menarik seluruh laporan sebelumnya. Yang perlu Bapak dan Ibu lakukan sekarang adalah melakukan updating. Updating terhadap isian harta tersebut. Cara ngupdate-nya gimana? Ini ada 3 pilihan tombol nih Bapak dan Ibu. Ya, ada 3 pilihan tombol. Di sini ada tombol aksi, ada warna hijau untuk mengubah, biru untuk menetapkan, dan merah untuk melakukan pelepasan. Silahkan Bapak dan Ibu pilih salah satu dari 3 tombol tersebut, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi misalkan saya punya tanah nih Mas, mau saya ubah nilainya, mau saya update, ya kita pilih tombol ubah. Tapi kalau kita misalnya, Mas kayaknya nggak ada perubahan apa-apa, ya silahkan dipilih penetapan. Nah, kalau sudah dijual atau mungkin sudah rusak Mas atau sudah dicuri orang Mas gitu. Jadi saya nggak memiliki harta tersebut kembali, maka silahkan pilih pelepasan. Nah, jadi wajib Bapak dan Ibu update. Kenapa? Karena kalau masih ada yang belum diupdate hartanya dengan cara menekan 3 tombol ini, maka LHKPN Bapak dan Ibu tidak bisa dilakukan proses submit ke dalam LHKPN ke sistem kami. Jadi nggak bisa dilakukan proses sampai dengan kode token. Nah, itu yang harus menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu. Nah, ini saya contohkan, kalau tombol warna hijau, ini kita tinggal melengkapi ya, isiannya atau apa yang mau kita perbaiki. Itu bisa dilakukan dengan mengklik tombol warna hijau. Kemudian untuk tombol warna biru, ini lebih mudah lagi, karena kita hanya akan melakukan konfirmasi apakah Anda yakin akan melakukan penetapan harta. Jika yakin, tinggal klik iya. Nah, ini tinggal bisa diklik saja iya. Dan secara umum, tombol ini juga sangat bermanfaat jika Bapak dan Ibu memang merasa tidak ada perubahan dari harta tersebut. Jadi hartanya sama-sama aja nih Mas. Kayak misalnya tanah kan belum tentu setiap tahun nilainya berubah secara signifikan. Jadi kalau mau ditetapkan juga boleh. Dan terakhir tombol warna merah untuk melakukan pelepasan. Di sini tadi karena misalnya apakah itu hartanya sudah dihibahkan ke anak gitu kan, dihibahkan ke saudara, dihapuskan atau ditutup misalnya kalau rekening tabungan, atau jika Bapak dan Ibu misalnya mengalami pencurian gitu atau dirusak hartanya. Nah, itu silakan pilih tombol penghapusan. Nah, ini jenis-jenisnya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, jika ada harta baru yang akan dilaporkan atau bagi yang wajib LHKPN baru, maka Bapak dan Ibu akan mengklik tombol ini. Klik tombol tambah. Nah, di sini ada tombol warna biru untuk mengklik tombol tambah. Di isian item harta itu akan ada tombol ini dan Bapak dan Ibu bisa klik untuk melakukan penambahan terhadap harta baru yang Bapak dan Ibu baru miliki. Nah, di sini kita contohkan ada tanah dan bangunan. Nah, ini tinggal diisi saja secara lengkap ya dari lokasinya. Kemudian luas tanah dan luas bangunannya jangan lupa juga diinputkan. Kemudian setiap harta akan ditanyakan atas nama siapa, asal usulnya dari mana. Nah, itu pasti akan kami tanyakan. Bisa hasil sendiri, bisa warisan, bisa hibah, atau hadiah. Itu silahkan Bapak dan Ibu pilih. Dan Bapak dan Ibu deklarasikan harta ini tuh berasal dari mana. Kemudian atas namanya juga silahkan dilengkapi. Atas nama Bapak dan Ibu, pasangan, atau atas nama lainnya. Dan untuk nomor bukti, ini juga silahkan dilengkapi jika Bapak dan Ibu mengetahuinya. Jadi kalau misalnya kayak contohnya tanah, kita punya sertifikat, nomor SHM-nya berapa, nomor HGB-nya berapa, silahkan dilengkapi.
Tapi kalau misalnya Mas, saya masih dalam bentuk AJB, saya masih dalam bentuk girik gitu ya. Maka Bapak dan Ibu tinggal ditulis aja tuh. Saya misalnya punyanya AJB, ya maka di sini saya tinggal tulis aja AJB. Atau saya punyanya girik, ya maka di sini saya tinggal cantumin saja nomor buktinya girik. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu bisa mencantumkan sesuai dengan bukti kepemilikan yang memang dimiliki sekarang. Dan bukti kepemilikan ini sekali lagi tidak perlu dikirimkan ke kami, cukup Bapak dan Ibu cantumkan saja di dalam pelaporan item harta tersebut. Dan setiap harta akan ada pemanfaatannya ya Bapak dan Ibu. Di sini ada pemanfaatannya apakah untuk tempat tinggal misalnya kalau rumah dan tanah dan bangunan, untuk pertanian ya itu akan muncul. Dan di setiap harta pula itu akan ada nilai perolehan dan nilai estimasi saat pelaporan. Jadi ada dua nilai, Bapak dan Ibu silahkan isi dengan kondisi sesungguhnya, gitu ya. Yang perlu digaris bawahi, nilai perolehan ini berarti nilai yang Bapak dan Ibu keluarkan untuk memperoleh harta tersebut. Jadi kalau saya beli hasil sendiri ya otomatis berapa sih uang yang saya keluarkan untuk membeli harta tersebut. Nah kalau saya belinya atau saya mendapatkannya dalam bentuk warisan atau hibah, saya nggak ngeluarin apa-apa Mas, ya berarti nilai perolehannya bisa ditulis 0. Nah, jadi diisikan sesuai dengan kondisi yang Bapak dan Ibu alami untuk memperoleh harta tersebut. Dan untuk nilai estimasi saat pelaporan, ya nilai yang kedua ini, maka Bapak dan Ibu silahkan cantumkan nilai dari harta tersebut jika dijual saat ini atau harga pasarnya saat ini berapa. Ya kan, misalnya saya punya tanah, kira-kira tahun ini kalau saya jual ya mungkin lakulah 500 juta, silahkan dicantumkan. Itu kami tidak tidak memaksakan gitu ya, artinya tidak melakukan penilaian, kami serahkan penilaian ke Bapak dan Ibu. Yang akan kami lakukan verifikasi terkait nilai ini adalah jangan sampai ada kemungkinan salah input dalam pengisian LHKPN. Nah, itu yang biasanya kami jadi concern kami di KPK, jadi kami tidak concernnya terhadap nilai, apakah nilai estimasinya ini benar apa enggak, tapi nilai estimasi ini kelebihannya terlalu signifikan atau tidak, itu yang akan kami perhatikan. Jadi jangan sampai nilai estimasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu itu sangat tinggi signifikansinya atau perbedaannya dengan nilai kondisi sesungguhnya. Signifikansinya gimana Mas cara ngeceknya? Biasanya kalau sudah sampai misalnya ratusan miliar, nah itu biasanya kita plototin tuh verifikasinya. Kita akan cek ini tanahnya di mana nih. Kok bisa misalkan Pak Anton misalnya, Pak Anton wajib lapor ngisi, kemudian Pak Anton ngisinya saya punya tanah nilainya 450 miliar. Nah, itu kita cek tuh. Ini tanahnya ada di mana gitu ya. Kalau misalnya Pak Anton punya tanah di Gatot Subroto gitu atau Jalan Jenderal Sudirman, wajar mungkin dan luas banget lagi tanahnya gitu, wajar segitu. Gitu. Tapi kalau misalnya, ini saya punya tanah, terus daerahnya daerah pegunungan, nah itu biasanya tuh teman-teman verifikator itu kan langsung bilang, ini kemungkinan nih saking semangatnya salah nih input angka nolnya, kelebihan gitu ya, niatnya mungkin 450 juta, jadinya 450 miliar. Dan itu sering kami temukan Bapak dan Ibu. Jadi kemarin kami banyak menemukan juga ya, ada salah satu pegawai BUMN gitu ya, kekayaannya bisa sampai 60 triliun gitu. Direksinya itu cuma puluhan miliar gitu kan. Sempat kaget dan beliau tuh baru ngehnya itu pas kami minta perbaikan. Jadi setelah beliau submit, beliau baru panik. Mas, saya salah input Mas. Kenapa? Gitu. Karena ternyata beliau salah input. Niatnya cuma nginput 6 miliar, jadinya hampir ke-input 60 triliun di dalam isian nilainya gitu ya. Beliau udah panik, takutnya apa? Karena beliau mikirnya setelah beliau lapor akan langsung diumumkan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kami tidak akan langsung mengumumkan. Kami akan lakukan verifikasi terlebih dahulu nih terhadap isiannya. Kami akan menilai atau melakukan akan mengukur apakah nilai estimasi yang Bapak dan Ibu sampaikan ini berada di batas kewajaran atau tidak. Bukan kebenarannya ya, tapi lebih kami akan melihat apakah nilai ini benar-benar
nilai yang sesungguhnya atau karena tadi kelebihan angka 0. Karena pengalaman kami banyak tadi seperti itu. Dan kita juga tidak bisa melakukan contohnya di Papua gitu ya. Kami punya seorang wajib LHKPN di wilayah Papua itu mencantumkan punya tanah nilainya 20, hampir tanahnya itu kalau nggak salah itu 20 miliar kalau nggak salah, 20 miliar gitu. Kami curiga kan, ini kok tanah di Papua nilainya 20 miliar gitu ya. Sedangkan jika dibandingkan dengan harga di sana gitu ya, kayaknya nggak nyampe segitu gitu. Pas kami hubungi beliau, kami minta perbaikan, ternyata beliau mengkonfirmasi, Mas, di dalam tanah tersebut itu ada kandungan emasnya. Dan itu sudah terbukti, Mas. Itu sudah ditawar oleh PT ini gitu kan, penambang gitu kan, bahwa dia akan membeli 20 miliar. Oh ya sudah Pak, kalau memang sudah ada evidence-nya, ya kita akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Tapi ketika misalnya tadi ya, ternyata kejadiannya karena kesalahan input, biasanya kami akan berikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan. Dan di setiap harta akan ada tahun perolehan juga. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa pilih tahun perolehan tahun berapa. Ini untuk tanah dan bangunan, dan isian lain kurang lebih sama. Untuk harta bergerak lainnya tadi, yang seperti saya sampaikan, di sini Bapak dan Ibu tidak perlu harus mendetailkan satu persatu, tapi boleh dilakukan pengelompokan sesuai dengan jenis hartanya. Jadi misalkan saya punya perabotan rumah tangga gitu ya, Pak Engki, misalnya Pak Engki mau lapor perabotan rumah tangga, ya Pak Engki bisa milih nih, saya punya satu set perabotan rumah tangga. Isinya ada lemari, meja, dan lain-lain. Nggak usah didetailkan, yang jelas ini sudah terisi bahwa saya punya satu set perabotan rumah tangga di rumah saya. Di satu rumah itu kita anggap satu set. Nah, itu boleh. Tahun perolehannya itu gampang. Tahun perolehannya boleh dipilih atau diestimasikan tahun yang paling awal. Misalnya, saya pertama kali bekerja tahun 2000 atau tahun 1990, Mas. Ya boleh dipilih tahun 1990. Itu tidak masalah. Berlaku juga untuk barang elektronik, perhiasan dan logam mulia, serta harta bergerak lainnya. Itu boleh. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus list satu persatu, tapi boleh dikelompokkan secara satu kesatuan seperti ini. Nah, ini sumbernya asal-usulnya bisa dipilih juga. Untuk asal-usul ini tidak harus satu, tapi bisa dipilih lebih dari satu. Jadi kalau misalnya ada yang dapat dari hibah, bisa diklik juga. Jadi ada dua, ya, hasil sendiri sama hibah, atau hasil sendiri warisan dengan hibah, itu boleh. Bisa dikombinasikan. Kemudian nilai perolehan, tentunya nilai total seluruhnya, estimasinya berapa, seingatnya berapa, dan nilai saat ini kira-kira seperti berapa nilai pasaran dari harta tersebut kalau dijual. Nah, biasanya kecenderungannya untuk harta bergerak lainnya, kemudian kendaraan, itu cenderung untuk menurun ya, karena mengalami penyusutan. Nah, jadi seperti itu untuk tips dari saya untuk pengisian data harta bergerak lainnya. Jadi mohon tidak perlu ditulis satu persatu, tapi bisa dikelompokkan sesuai dengan jenis hartanya. Nah, untuk tabungan, nah ini yang tadi karena Pak Engki sempat bertanya gitu ya, boleh nggak Mas kalau saya mengupload mobile banking? Silahkan Pak, boleh. Tapi sekali lagi saya tegaskan kami sudah tidak mewajibkan kembali. Nah, jadi mau diupload silahkan, tidak diupload pun tidak masalah. Nah, yang penting Bapak dan Ibu lengkapi isian ini, misalkan di sini ada jenisnya tabungan, dari lembaga keuangan mana, dan nomor rekeningnya berapa. Itu. Kemudian di sini juga Bapak dan Ibu tinggal input nilai saldonya berapa. Untuk nilai saldo boleh menggunakan nilai estimasi juga, karena kami menyadari namanya kas dan secara kas ini sangat liquid ya, artinya bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Artinya Bapak dan Ibu juga tidak kami paksakan, Mas harus tanggal 31 Desember ya gitu ya. Silahkan gitu. Tapi kalau tanggal 31 Desember Mas, kami ini di BUMN, di Jasa Marga dapat tentin gede-gede Mas. Tapi tanggal satunya udah habis Mas gitu kan, karena untuk bayar yang lain-lain gitu kan. Nah kita bingung Mas mau input yang mana gitu kan, karena kondisi real saat ini nggak seperti itu. Ya tadi kami bisa berikan kebebasan juga, artinya Bapak boleh mau mencantumkan tanggal 31 gitu ya, karena ada juga yang kadang-kadang, ya Mas saya lapornya pakai tanggal 31 aja, biar saya dianggapnya, pegawai Jasa Marga pasti punya lah uangnya tebel gitu kan. Jadi seperti itu Mas tuh, itu boleh cantumkan. Tapi kalau misalnya, enggak Mas saya mau pakai ya yang nilai mendekati sekarang, itu juga boleh. Kami tidak melakukan batasan terhadap nilai saldo ini gitu.
Seperti itu Bapak dan Ibu untuk kas tara kas. Jadi tidak perlu khawatir untuk nilai saldo bisa disesuaikan oleh kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan terakhir tentunya juga Bapak dan Ibu bisa menginputkan hutang jika memiliki. Di sini tinggal diestimasi saja. Nah, untuk hutang ini yang perlu dicantumkan adalah nilai pokoknya ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan saya meminjam ke bank gitu ya 500 juta untuk membeli rumah, ya saya mencantumkan 500 juta. Jadi jangan Bapak dan Ibu cantumkan nilai pokok plus bunganya gitu. Karena kalau dihitung dengan plus bunganya itu akan sangat tinggi sekali tuh, dan itu tidak relevan dalam pencantuman nilai hutang yang sesungguhnya. Jadi untuk nilai hutang ini cukup yang dicantumkan adalah nilai pokok hutangnya saja. Nah, untuk bunganya bagaimana, Mas? Bunganya itu nanti akan masuk dalam pembayaran, masuk dalam pengeluaran Bapak dan Ibu. Gitu. Yang jelas untuk hutang cukup yang dicantumkan adalah nilai pokok hutangnya saja. Nah, untuk penerimaan dan pengeluaran ini juga Bapak dan Ibu tinggal melaporkan sesuai dengan kondisi yang Bapak dan Ibu terima, gitu ya, data dan Bapak dan Ibu keluarkan selama 1 tahun. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Pencantuman penerimaan dan pengeluaran dilakukan atau dilaporkan selama 1 tahun. Karena apa? Kalau dicantumkan selama 1 bulan, konsekuensinya pasti akan kami kirimkan atau kami mintakan perlu perbaikan. Nah, jadi Bapak dan Ibu mohon dapat dipastikan kembali saat melakukan pengisian penerimaan dan pengeluaran dihitung selama 1 tahun. Mudahnya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau misalnya teman-teman HC sudah memberikan SPT gitu ya, bukti potong, nah itu lebih enak lagi tuh, tinggal input aja dari situ, tinggal input dari SPT pajak gitu. Itu silakan disesuaikan oleh Bapak dan Ibu. Nah, nanti di sini ada jenis-jenisnya, tinggal dicantumkan saja ya kan. Misalnya gaji dan tunjangannya berapa, honorarium jika memang mendapatkan honorarium, tim bonus, jaspro gitu ya, itu bisa dicantumkan juga di sini. Yang jelas untuk penerimaan dan pengeluaran itu dihitung selama 1 tahun, seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk pengeluaran juga sama, ini dihitung selama 1 tahun. Di sini ada pengelompokannya ya, dan ini nilai estimasi sebenarnya. Kami juga tidak meminta nilai tepatnya gitu ya, karena ya bisa jadi Bapak dan Ibu seperti saya gitu, saya juga kadang-kadang tidak mendata secara detail kira-kira biaya rumah tangga tuh saya berapa ya. Saya hanya mengestimasi, oh kurang lebih kayak sebulan tuh sekian nih saya mengeluarkan untuk biaya rumah tangga. Ya bisa langsung dikalikan 12 bulan, itu boleh. Itu karena kami masih menggunakan prinsip estimasi juga nih untuk pencantuman nilai pengeluaran. Seperti itu untuk pengeluaran. Nah, saat nanti Bapak dan Ibu selesai melakukan pengisian LHKPN, harapan saya, Bapak dan Ibu sudah sampai di halaman ini ya, di rekapitulasi ini. Mohon dicek lagi. Diceknya apa? Diceknya tadi yang seperti saya ceritakan. Apakah isian saya nolnya ini kebanyakan atau tidak? Gitu. Karena kecenderungannya kan kita pengen buru-buru ya. Oh, udah yakin nih, tek, langsung kirim. Nanti pas dicek lagi, kelebihan angka 0 nih gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kami harapkan sebelum dilakukan proses pengiriman, mohon dapat dicek kembali, direview kembali, apakah isian LHKPN saya ini ada yang keliru atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah yakin, maka kita bisa langsung proses pengiriman LHKPN. Caranya gimana, Mas? Bapak dan Ibu yang sudah selesai input semuanya, maka Bapak dan Ibu akan ada tombol warna biru seperti ini. Nah, di sini tinggal diklik saja tombol biru tersebut. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan muncul halaman konfirmasi. Nah, halaman konfirmasi ini sebenarnya hanya untuk mengkonfirmasi saja apakah isian Bapak dan Ibu ini sudah sesuai atau belum. Jika sudah, ya tinggal diklik lanjutkan. Seperti itu. Kemudian terakhir, Bapak dan Ibu akan sampai ke halaman kode token. Nah, kami mohon di halaman kode token ini Bapak dan Ibu tinggal cek di SMS ataupun alamat email, karena akan masuk ke sana dan Bapak dan Ibu inputkan kode tokennya. Nah, jadi jangan lupa harus sampai ke halaman finalisasi ini. Karena kalau belum sampai halaman ini berarti belum terkirim ke kami. Itu kemudian, nah ini setelah terkirim, maka statusnya Bapak dan Ibu akan
kembali ke halaman depan. Nah, ini akan muncul nih, oh saya sudah lapor, tanggal lapornya 31 Desember 2020. Wah, berarti saya sudah lapor nih. Tinggal saya melengkapi apakah surat kuasa saya sudah diterima atau belum ya oleh KPK. Kalau belum, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan proses pencetakan. Nah, di sini ada tombolnya di kolom aksi. Nah, ini nanti akan muncul, mau cetak surat kuasanya siapa? Surat kuasanya Bapak dan Ibu atau surat kuasanya pasangan. Tinggal diklik saja, nanti akan terdownload otomatis. Tinggal Bapak dan Ibu print dan tanda tangan di atas materai. Nah, sebagai informasi, sesuai dengan Undang-Undang Biometrai yang terbaru, yang berlaku mulai 1 Januari 2021 ini, kita menggunakan materai 10.000. Nah, jika Bapak dan Ibu masih mengalami, karena kan jasa marga ini menyebar ya, sebanyak di daerah. Nah, jika di daerahnya masih sangat sulit untuk mendapatkan materai 10.000, maka Bapak dan Ibu boleh menggunakan kombinasi antara materai 6.000, 6.000, 3.000, 6.000 boleh, atau 3.000, 3.000, 3.000 juga boleh. Itu karena kami masih merujuk ke undang-undang yang biometrai tersebut. Gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi diperbolehkan. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah melaporkan LHKPN, maka tinggal dicek saja. Nah, ini termasuk mungkin yang kemarin sudah lapor, bisa dicek tahun lalu itu saya dinyatakan lengkap atau tidak lengkap. Nah, kalau lengkap itu biasanya statusnya hanya seperti ini nih, diumumkan. Tapi kalau tidak lengkap itu biasanya menjadi diumumkan tidak lengkap. Nah, untuk verifikasinya, kami akan melakukan verifikasi setelah Bapak dan Ibu melakukan penginputan atau submit sampai dengan kode token. Di sini kami akan melakukan verifikasi maksimal 60 hari kerja. Jadi Bapak dan Ibu yang misalnya setahu saya sudah ada 20 orang yang submit dari Jasa Marga, itu kami akan punya waktu 60 hari kerja untuk melakukan verifikasi. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan hasil dari verifikasi tersebut. Itu maksimal 60 hari kerja. Jika sudah lengkap, maka Bapak dan Ibu yang sudah lapor, maka langsung akan mendapatkan tanda terima LHKPN. Ya, jika sudah lengkap, langsung dapat nih tanda terima LHKPN. Jika belum lengkap, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan email dan SMS notifikasi adanya perlu perbaikan dari isian LHKPN. Nah, di sini Bapak dan Ibu punya waktu 30 hari kalender untuk memberikan respon kembali kepada kami terkait dengan perbaikan tersebut. Jika sudah diperbaiki, maka akan kami langsungkan verifikasi kedua dan kami nyatakan lengkap. Jika belum, maka Bapak dan Ibu laporannya akan kami kembalikan ke draft. Nah, ini konsekuensinya. Jadi kami akan sangat-sangat memantau pelaporan Bapak dan Ibu. Karena tahun lalu di Jasa Marga masih ada 45 orang lebih yang masih belum lengkap. Harapannya di tahun ini bisa lengkap seluruhnya. Dan nanti akan kami bantu juga dan kami support juga. Jadi jika teman-teman dari unit pengelola LHKPN membutuhkan kira-kira Mas data siapa saja nih Mas yang belum lengkap, itu nanti bisa diinformasikan ke saya ataupun ke Mas Ade. Nanti akan kami bantu juga untuk melakukan compile terhadap data kekurangan tersebut sehingga untuk memitigasi risiko adanya wajib LHKPN yang laporannya kami kembalikan ke draft. Seperti itu. Jadi kurang lebih Bapak dan Ibu ada waktu 90 hari ya kalau idealnya. Maksimalnya 90 hari untuk memenuhi kebutuhan dari atau ketentuan dari verifikasi LHKPN. Nah, sekali lagi yang kami verifikasi memang hanya dari berkaitan dengan lampiran surat kuasa saja dan juga yang akan kami verifikasi juga terkait dengan tadi apakah isian nilai yang Bapak dan Ibu cantumkan ini berada dalam batas wajar atau tidak. Seperti itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pengiriman dokumen, Bapak dan Ibu bisa kirim ke Gedung Merah Putih KPK. Di sini Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan 12950. Bisa dikirimkan ke sini dengan ditujukan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa menghubungi 198, namun dari pengalaman kami 198 di bulan Januari sampai Maret ini sangat sibuk.
Jadi kemungkinan akan sangat waiting list gitu. Jadi jika butuh respon lebih cepat, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di dalam tampilan slide ini. Dan juga bisa juga menghubungi Mas Ade Irawan. Nah, nanti kan kami bantu jika Bapak dan Ibu mengalami kendala dalam pengisian atau penyampaian LHKPN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Denny atas pemaparan materi yang sudah disampaikan secara lengkap. Mohon izin Pak Denny, Pak Hengki insya Allah akan menyampaikan sepatah dua patah kata kembali mungkin. Kami persilakan Pak Hengki, mohon maaf. Iya, saya ngikutin pemaparan materi Pak Denny, juga mengikuti tanya jawab dari teman-teman. Ini mengindikasikan bahwa kita semua mau terbuka. Jadi kita semua mau mengikuti apa yang memang sudah ditentukan, baik itu mandatori undang-undang sampai akhirnya turun menjadi SK direksi. Jadi sekali lagi Pak Denny, jangan bosan kalau ada teman-teman yang nanya Pak Denny. Kan Bapak sudah declare nomor handphone tadi. Mungkin juga kawan-kawan yang masih baru atau mungkin ada sesuatu yang nggak terjawab di dalam sosialisasi tadi. Kalau teman-teman mengirimkan pertanyaan WA, mohon dibantu untuk dijelaskan Pak Denny. Siap. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Denny. Salam hormat kami untuk seluruh pimpinan di KPK dan kita akan terus melakukan kerjasama Pak untuk sosialisasi. Siap. Terima kasih Pak Denny dan teman-teman semua. Saya terima kasih atas kepedulian teman-teman meluangkan waktu mengikuti semua materi ini. Dan tentunya juga panitia tadi CMRI sudah menghitung poin learning-nya. Ini sangat bagus sekali. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang membawa acara mengucapkan di penghujung acara sosialisasi pada hari ini, terima kasih banyak kepada Pak Hengki dan sekali lagi Pak Denny dan Pak Ade yang lupa saya sampaikan dari KPK atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami dan kami mengucapkan juga kepada Bapak Ibu undangan peserta sosialisasi hari ini yang sudah sejak awal mengikuti hingga akhir acara. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada acara lainnya. Kami yang bertugas mohon izin. Salam sehat, salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.